para orang tua. Ya, mereka adalah titipan nih Gusti Allah gitu ya, yang memang harus tetap kita berikan hak-haknya memperoleh pendidikan. Nah, terkait dengan ini, semua satuan pendidikan, para guru diharapkan bisa memberikan motivasi ya kepada keluarga anak-anak berkebutuhan khusus agar menyekolahkan ke sekolah-sekolah terdekat, baik sekolah khusus atau SLB, SDLB maupun ke sekolah-sekolah pada umumnya. Ini hakikat dari pelayanan pendidikan berkualitas untuk semua itu termasuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Sekarang paradigma wajib belajar ini sudah berganti, hak belajar. Kalau ada anak-anak yang mendaftarkan diri punya kebutuhan khusus pendidikannya, maka pemerintah harus melayani. Kita menjadi bagian dari pelayan mereka. Ya. Masalah nanti bagaimana kita bisa menangani itu, pemerintah akan menyiapkan apa perangkatnya. Pemerintah akan melatih para guru. Dan kita sudah punya kurang lebih 500 ya, 500 guru pendamping khusus ya. Tentu ini tidak bisa mencukupi semua satuan pendidikan yang ada karena satuan pendidikan kita lebih dari 2.000. Setidaknya Bapak Ibu, di kecamatan ini sudah ada beberapa satuan pendidikan yang gurunya memiliki sertifikat sebagai guru pendamping khusus sehingga bisa memberikan layanan. Ini yang paling penting. Tidak ada lagi sekarang alasan guru, kepala sekolah menolak kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ini seiring dengan rapat pendidikan kita, Bapak Ibu. Rapat pendidikan kita di iklim inklusivitas itu masih merah ya. Masih merah. Mari kita bareng-bareng menjadi bagian dari upaya ya, menjadi bagian dari ikhtiar memberikan layanan pendidikan untuk semua. Nah, yang ketiga, ini saya harus ulang-ulang dimanapun saya bertemu dengan para guru, para kepala sekolah harus saya sampaikan. Yang berpotensi menjadi penyumbang angka tidak sekolah itu adalah anak-anak yang oleh orang tuanya dimasukkan pondok pesantren, tetapi hanya mondok ya, tidak diikutkan eh, sekolah ya, baik di madrasah maupun sekolah umum. Ini tidak tercatat di Dapodik sebagai anak yang bersekolah. Nah, ini penyumbang yang ya terbesar ketiga ya. Nah, sisanya itu berasal dari anak-anak yang sejak kecil sudah ada di jalanannya, pekerjaan anak jalanan itu. Nah, itu Bapak Ibu karena ini temanya bagaimana mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua dengan menggerakkan semua potensi yang ada, maka permasalahan ya problem-problem pendidikan di Kabupaten Kediri ini saya sampaikan gitu ya. Jadi mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua itu bukan tanggung jawab guru saja, bukan tanggung jawab kepala sekolah, tapi tanggung jawab semuanya. Nah, bagaimana peran para guru gitu ya? Ya setidaknya nanti para guru dalam kegiatan ini bisa apa ya? Untuk hal-hal yang terkait dengan permasalahan tadi, guru bisa mendedikasikannya tenaga pikirannya ya untuk berempati ya terhadap anak-anak yang saat ini belum memperoleh layanan pendidikan ya. Konkretnya misalnya mendatangi anak-anak itu untuk mau bersekolah, untuk kembali bersekolah ya setelah sekian lama eh, tidak sekolah ini. Memang banyak tantangan Bapak Ibu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan gitu ya.
Di antaranya keterbatasan sumber daya kita. Jadi kekurangan guru ini menjadi permasalahan yang serius, Pak Bu ya, di kita ya. Lebih-lebih kalaupun ada guru, pemerintah juga belum bisa memberikan kepastian gitu ya, standar kesejahteraan guru gitu ya. Status kepegawaian guru ini juga masih memprihatinkan ya di Indonesia. Ini mumpung ada Bapak Kepala Balai Besar GTK ya, nanti bisa disampaikan ya ke pemerintah pusat bahwa Kabupaten Kediri aja masih kekurangan sekitar 3.000 guru gitu ya. Setiap tahun kita mengusulkan untuk pengangkatan P3K sebesar itu, tetapi kuotanya hanya mencukupi ya apa sepertiganya nggak ada ya, seperempatnya nggak ada. Ini menjadi tantangan ya yang memang kita hadapi ya. Selain sumber daya, kita juga resistensi terhadap perubahan ini juga ada di masyarakat. Kesenjangan teknologi ya, tidak usah jauh-jauh ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu ya. Di Kediri aja masih ada daerah-daerah yang memang eh, sulit ya untuk menerima fasilitas-fasilitas teknologi ya, internet lah gitu ya, masih masih. Nah, itu karena itu di bagian akhir yang saya sampaikan, saya ingin mengajak para guru ya, para tenaga kependidikan untuk menjadi pelopor ya dalam program-program pemerintah ya, mewujudkan visi Indonesia Emas ini. Kita perlu membangun optimisme ya bersama ya, untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik, untuk masa depan pendidikan Kabupaten Kediri yang lebih baik. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih dan harapan ya, sinergi semua pihak ya, demi suksesnya pendidikan bermutu ini. Itu teman-teman para guru yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ingin sampaikan apresiasi dan penghargaan, penghormatan kepada para guru yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Saya ingin para guru juga mengajak semua masyarakat, terutama anak-anak yang saatnya sekolah, ayo sekolah, dimanapun ya, dimanapun. Boleh di madrasah, boleh di pondok pesantren, boleh di sekolah-sekolah pada umumnya. Yang penting sekolah, di negeri boleh, di swasta boleh ya. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Itu Bapak Ibu, selamat belajar ya, selamat belajar. Matur suwun perhatiannya, mohon maaf segala salah dan kilap, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Parade webinar PGRI Kabupaten Kediri tanggal 16 hingga tanggal 17 sampai dengan 18 Juni secara resmi saya nyatakan dibuka ya. Saya ingin mencoba yel-yel kalau lagi webinar itu gimana ya. Nah, boleh diaktifkan ya yel-yelnya, boleh Boleh diaktifkan ya. diaktifkan Bapak Oke. Ibu. Biasanya yel-yelnya kalau ketemu langsung gitu ya. Kalau yel-yel di webinarnya apa bisa apa ya, memecahkan apa ya,
Udah ya. Memutuskan listrik apa gitu ya. Oke, kita akhiri dengan yel-yel ya agar apa semungut deh. Semungut apa semangat, Mbak? Semangat. Semangat, Pak. Oke. Bapak Ibu mungkin Oke, bisa Bapak Ibu, mari kita dinyalakan kita siapkan yel kita ya. Siap. Hidup mikrofonnya. guru, hidup Hidup. PGRI, PGRI. Mas. Hidup. Ya. Merdeka. Matur suwun. Merdeka. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hadirin Dr. Muhammad Muhsin berbudaya. MPD atas sambutan pemaparan materi juga membuka acara hari ini secara resmi. Terutama tadi Bapak menjelaskan problematika pendidikan yang kita hadapi di Kabupaten Kediri. Semoga pada webinar kali ini kita mendapatkan banyak alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut karena PR-nya ini bukan hanya untuk stakeholder saja, tetapi juga untuk Bapak Ibu guru selaku garda terdepan pendidikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara inti pemaparan materi dari narasumber hebat kita hari ini, saya ingin buka lagi dengan pantun, mohon dijawab cakepnya di kolom komentar. Ya, baik. Getuk pisang enak rasanya. Cakep. Ada yang live di sini. Dimakan bersama tidak tersisa. Cakep. Mari kita simak materi dengan saksama karena Ya. narasumber kita sungguh luar biasa. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, seorang tokoh yang sangat kompeten di bidangnya, Bapak Dr. Abu Khair, MPD, Kepala BBGTK Provinsi Jawa Timur. Luar biasa sekali ini. Saya sekilas bacakan CV-nya terlebih dahulu. Pak lahir di Jawa Tengah, di Batang, tahun 1966, menempuh pendidikan di IKIP Semarang tahun 89, sarjana pengembangan kurikulum, kemudian melanjutkan magister pendidikan teknologi pembelajaran di Universitas Negeri Malang pada tahun 2021. Selanjutnya juga melanjutkan pendidikan Doktor Ilmu Pendidikan Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Nusantara Bandung. Banyak sekali pengalaman kerja Bapak Abu Khair, luar biasa. Dimulai dari debutnya menjadi penulis naskah program televisi Balai Pengembangan Media Televisi, kemudian menjadi dosen dan juga sempat juga menjadi Kepala Balai Pengembangan Media Televisi di Pustekom Dikbud, dan saat ini sebagai Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur sampai sekarang. Selamat siang, Bapak Abu Khair. Selamat siang, Sudah Ibu. siap hari ini, Pak? Insya Allah, matur nuwun sangat. Baik, materi hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Abu adalah tentang kebijakan pengemban kompetensi GTK, dan juga tadi sudah sedikit di-spill oleh Pak Muhsin ya tentang semesta, peran semesta seperti apa. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan kembali jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat, baik di Zoom ataupun di YouTube, dengan menuliskan nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Nanti kita akan pilih, kita akomodasi pada sesi tanya jawab. Baik, sepertinya sudah tidak sabar Bapak Ibu guru hebat peserta parade webinar kali ini. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Abu Khair MPD, kami silahkan. Terima kasih. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wilujeng siang. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan,
dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu, senantiasa Allah limpahkan pada kita semua. Amin. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Penanda waktu yang ada di lengan kita, di ponsel atau gawai-gawai kita, baik yang digital maupun yang analog, menunjukkan waktu di siang hari. Namun dari apa yang terpancar di Zoom room ini, lebih-lebih tadi sudah dipantik oleh Bapak Ketua PGRI, sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Saya yakin sepakat untuk terus mengatakan semangat pagi dan semangat pagi. Semangat pagi, Pak. Waktu boleh siang, waktu boleh sore, tetapi semangatnya tetap pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bersyukur bisa hadir di Gedung Guru Kabupaten Kediri, sebuah tempat yang sangat menginspirasi, lokasinya di tempat yang strategis, dan tentu ikhtiar-ikhtiarnya juga sangat strategis. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Kediri, Bapak Dr. Muhammad Muhsin MPD, matur sangat, yang sekaligus beliau adalah pimpinan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir secara luring di Gedung Guru. Juga tadi kita sudah bertemu dengan Pak James dari PP PGRI. Tentu Ibu dan Bapak semua yang saat ini membersamai sebuah forum yang luar biasa, parade seminar yang hadir secara daring di ruang Zoom pada siang hari ini. Saya izin memberanikan diri untuk membalas pantun Ibu Moderator, Bu Yuni yang luar biasa. Bersua PGRI Kediri alangkah senangnya. Cakep. Terima kasih. Berikhtiar bersama menguatkan literasi. Cakep. Kegiatan parade seminar terus menjadi pilihannya. Cakep. Semoga praktik baiknya terus menginspirasi. Cakep. Matur nuwun. Mudah-mudahan cocok, kalau tidak cocok ya dicocok-cocokkan saja. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi sudah diawali pemantik yang disampaikan oleh Bu Moderator, juga Bapak Ketua PGRI, berkaitan dengan amanah-amanah yang terus memberikan inspirasi pada kita semua, berkaitan dengan sejumlah tantangan dan juga inspirasi. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhsin terkait dengan data Dapodik per 2 Mei di Kabupaten Kediri, sebuah angka 5.027 anak atau anak-anak kita tidak bersekolah dengan sejumlah kondisi. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah bahan diskusi yang menarik. Mari kita coba rangkai dengan apa yang menjadi kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mohon izin saya akan share beberapa bahan diskusi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur. Sebuah nama yang masih relatif baru, yang sebelumnya nomenklatur lembaga kami adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Terakhir saya hadir di sebuah event di dekat Simpang 5 ini, membersamai sebuah ikhtiar di periode sebelumnya. Ibu dan Bapak, kami dengan nama yang baru, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, tentu forum hari ini menjadi salah satu semangat kebersamaan yang terus akan kita jalin, kita jadikan sebagai salah satu ikhtiar bersama, ikhtiar kolektif kita dalam rangka membersamai layanan-layanan pendidikan
layanan pembelajaran yang makin bermutu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, yang kedua pada PGRI Kabupaten Kediri yang hari ini menghelat di hari pertama parade webinar yang sangat menginspirasi. Tercatat hadir sudah 700. Terima kasih. Angka yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebuah kebersamaan dalam membingkai gotong royong, berikhtiar secara kolektif, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tadi Bapak Ketua PGRI sudah menyampaikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua mari kita ikhtiarkan. Mari kita upayakan bisa terwujud tidak hanya pada satuan-satuan pendidikan yang berada di ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan saja. Tetapi marilah kita wujudkan pendidikan bermutu ini bisa ada di semua satuan pendidikan. Bahkan di satuan pendidikan yang terpencil sekalipun, mungkin di kaki gunung, dan juga yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu ikhtiar hari ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menuju ke sana. Izinkan saya untuk bertanya satu hal pada Ibu dan Bapak semua. Mohon dijawab apa adanya, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Silakan nanti bisa dituliskan di chat room ataupun langsung saja menjawab pertanyaan saya ini. Apakah Ibu dan Bapak siang hari ini bergembira? Gembira. Sekali lagi, apakah panjenengan semua siang hari ini bergembira? Bergembira. Alhamdulillah. Gembira. Inilah sebuah suasana yang terus kita bangun, terus kita kembangkan. Bahwa kegembiraan merupakan sebuah modal yang utama untuk bersama anak-anak kita di kelas-kelas yang Ibu dan Bapak dampingi, Ibu dan Bapak sertai dari pagi hingga sore. Dan kita terus menguatkan sebagaimana Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti, beliau dengan kalimat yang sangat indah menyampaikan bahwa pendidikan yang gembira akan membuat para pelaku pendidikan menikmati proses pembelajaran. Dari proses yang gembira itu akan membuat pendidikan kita bermutu bagi semua warga satuan pendidikan. Ini satu hal yang hari ini sedang kita wujudkan, ikhtiarkan bersama melalui sebuah forum parade webinar yang dengan peserta luar biasa 732 di perangkat saya, dan mudah-mudahan akan terus berkembang. Ini yang di ruang Zoom, belum yang di kanal YouTube ya. Nah, tentu ini menjadi sebuah pilihan kita. Tempat kita boleh berbeda, suasana kita boleh berbeda, tapi tujuan kita bersama-sama adalah ingin bersama, belajar bersama, ngangsu kawruh bersama, untuk berefleksi bersama berkaitan dengan amanah yang dititipkan pada kita semua dalam rangka membersama anak kita menyongsong zamannya. Bersama anak kita menyongsong sebuah tantangan-tantangan zaman yang tidak mudah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita saat ini melalui satu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini juga merupakan ikhtiar kolektif kita, membersamai anak kita, mulai dari bangun yang lebih pagi, bangun yang tidak kesiangan, sehingga bagi yang muslim tidak tertinggal subuhnya, dan bagi pemeluk agama yang lain juga setelah bangun lebih awal, berdoa dan beribadah sesuai dengan keyakinannya.
Kemudian anak-anak kita kuatkan jasmaninya dengan berolahraga. Kemudian asupan gizi yang seimbang, ini juga menjadi sebuah ikhtiar kita bersama. Selain itu, ajakan untuk terus gemar belajar dengan menguatkan literasi, dengan sejumlah ikhtiar-ikhtiar yang Ibu dan Bapak sudah lakukan melalui pojok-pojok baca, ataupun juga mungkin gerakan-gerakan literasi yang lain di Kabupaten Kediri. Selain itu, kita juga ajak anak-anak kita untuk bisa bermasyarakat dan juga bisa kita ajari dalam sebuah organisasi di satuan pendidikan. Kemudian, Ibu dan Bapak, kita juga tidak ajak anak-anak kita untuk begadang terlalu malam, agar mereka bisa tidur cepat dan pada esoknya tidak bangun kesiangan. Inilah sejumlah ikhtiar yang saya yakin Ibu dan Bapak sudah lakukan, dan salah satu yang sudah kita lakukan adalah bersama anak kita dengan senam Anak Indonesia Hebat. Ibu dan Bapak, semua saya yakin sudah hafal senamnya. Yang sudah hafal 100% boleh angkat tangan. Yang hafal 90% boleh angkat tangan. Yang ketika senam masih melihat video, boleh angkat tangan. Sama dengan saya, masih melihat video untuk menentukan senam Anak Indonesia Hebat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mari ini kita jadikan sebagai bagian dari menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani agar bisa seimbang. Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengetengahkan sebuah ungkapan dalam upaya membersamai kegiatan pembelajaran bahwa learning itu terjadi selain di sekolah, juga di keluarga, di masyarakat, dan yang keempat adalah di saluran-saluran media, terutama media sosial. Saya ingin bersaksi dengan Ibu dan Bapak semua terkait dengan bagaimana anak-anak kita saat ini, pertemanan mereka di sosial media, di media-media sosial mereka, dengan pertanyaan sederhana, boleh dijawab di chat room. Apakah saat ini pertemanan anak-anak kita hanya satu lingkup kecamatan dan kabupaten saja? Jawabannya sepakat tidak. Kita melihat bahwa pertemanan anak-anak kita di Facebook-nya, di Instagram-nya, sudah lintas provinsi, bahkan lintas negara dan lintas bangsa. Ini yang terus memantik kita untuk terus kita memberikan yang terbaik, pilihan-pilihan konten yang tentu bijaksana, sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kebutuhan menantang zaman yang akan datang. Mari, catur pusat pendidikan ini kita seimbangkan, kita kolaborasikan sehingga ada perpaduan yang harmoni, bahwa belajar dan belajar itulah yang menjadi sebuah ikhtiar kita. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PGRI, bahwa kita akan mengajak anak-anak kita untuk kembali belajar bagi yang mungkin tidak ada kesempatan atau karena satu hal. Mari kita identifikasi ada persoalan-persoalan apa agar mereka bisa tetap untuk bisa memperoleh ilmu maupun kurikulum sebagaimana yang didapatkan baik melalui pendidikan formal, informal maupun yang non formal. Kita juga tentu akan terus berkoordinasi dengan sahabat-sahabat kita di Kementerian Agama bahwa memastikan anak-anak kita tetap belajar dan belajar agar pada saatnya mereka akan bisa melanjutkan perjalanan kita berbangsa dan bernegara. Sebuah
visi yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Mari kita akan ikhtiarkan, kita ingin wujudkan tidak hanya pada satuan pendidikan di formal saja, tapi juga yang non formal dan juga yang informal. Ibu dan Bapak yang saya hormati, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara umum punya manfaat untuk menumbuh kembangkan 8 karakter bangsa pada setiap individu atau peserta didik, yakni religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif, kerja keras, disiplin, tertib, mandiri, serta bermanfaat. Nah, tentu ini juga secara khusus manfaat 7 kebiasaan Indonesia hebat dijelaskan dalam panduan pada setiap jenjang pendidikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu peran serta keterlibatan orang tua, wali, pendidik, dan satuan pendidikan menjadi sebuah perpaduan yang harmoni. Pelibatan semesta, bahwa pendidikan tidak cukup hanya ditangani atau dibersamai oleh 1-2 pihak saja, tetapi partisipasi semesta, peran serta orang tua, masyarakat, ini juga menjadi sebuah keniscayaan. Mari dengan sebuah strategi yang saat ini juga sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pembelajaran mendalam. Pada proses pembelajaran nanti kita ingin memberikan satu suasana pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Sebagaimana tadi Ibu dan Bapak yang sudah menunjukkan kegembiraannya, ini menjadi modal yang sangat luar biasa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, satu hal yang juga senada dengan apa yang kita lakukan hari ini berkaitan dengan Hari Belajar Guru, bahwa pengembangan kompetensi berkelanjutan atau PKB ini sangat strategis dan sangat penting bagi kita semua. Moga maturun. Kita akan menyepakati dalam 1 minggu melalui kelompok-kelompok belajar untuk bisa melakukan aktivitas seperti hari ini, belajar bersama dengan topik-topik yang sudah disepakati. Kemudian dukungan berkaitan dengan kegiatan Hari Belajar Guru bisa bersumber dari sejumlah hal, misalnya dengan BOP ataupun juga dengan mandiri dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah menjadi kebiasaan baik bagi kita dalam rangka menguatkan keberadaan kita dengan tantangan anak-anak kita yang luar biasa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pembelajaran mendalam saat ini sedang disiapkan berkaitan dengan TOT para fasilitatornya. Pada saatnya nanti akan sampai di tempat Ibu dan Bapak semua, kita akan terus menguatkan sebuah pendekatan pembelajaran yang memuliakan, yang menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Sasaran dari pelatihan pembelajaran yang mendalam bagi guru adalah pada tahap pertama ini nanti di jenjang TK 2 orang persatuan pendidikan, di SD juga demikian, kemudian di jenjang SMP itu 3 orang persatuan pendidikan, kemudian di SMA juga 3, SMK, kemudian SLB, dan di satuan pendidikan non formal itu 2 orang persatuan pendidikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, inilah lini masa yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada hambatan, pada saatnya nanti akan sampai di tempat Ibu dan Bapak semua. Kemudian yang kedua berkaitan dengan satu hasanah yang saya yakin kita juga akan terus membersamai anak-anak kita
dalam sebuah kebutuhan literasi digital pada saat ini, yaitu pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Pertanyaan saya yang ketiga di siang hari ini, apakah Ibu dan Bapak telah melihat bahwa anak-anak kita di dalam mengerjakan soal atau menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu dan Bapak berikan, sesekali juga dibantu oleh artificial intelligence? Iya atau iya? Iya, Pak. Atau semuanya? Ya, saya yakin ini terus menggelitik kita semua. Maka pertanyaan saya yang keempat boleh dijawab dan mari kita ketik bersama-sama. Ibu dan Bapak yang sudah biasa menggunakan ChatGPT, silakan buka ChatGPT-nya. Yang biasa menggunakan Gemini AI, silakan dengan Gemini AI-nya. Yang akrab dengan Meta AI, silakan dengan Meta AI-nya. Mari kita ketik bersama-sama satu pertanyaan sederhana. Boleh dimulai. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan dengan hadirnya AI? Apa yang harus saya lakukan dengan hadirnya artificial intelligence? Baik, saya yakin begitu kita selesai mengetik, sudah tersedia jawabannya. Dan mohon mungkin ada Ibu dan Bapak yang ingin menyampaikan oleh-oleh dari pertanyaan itu, untuk kita dengarkan bersama jawabannya seperti apa. Baik, silahkan Bapak Ibu Boleh salah yang satu mungkin ada yang dibuka mikrofonnya. Ibu dan Bapak yang sudah memperoleh jawaban lebih dari 20 baris boleh angkat tangan. boleh silahkan raise hand Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil pencarian di AI-nya masing-masing tadi. Baik, saya jawab. Ada yang ingin membacakan? Bapak Kustur bisa di Silakan, boleh Bapak dibacakan. Silakan Ada apa mikrofonnya. tadi jawaban yang kita temukan, Bapak? Terima kasih Bapak. Ye, monggo. Saking pundi panjenengan? Silakan Bapak Kustur. Silakan Bapak Kustur. Oh, hilang. Halo, Ibu iya. Hartati. Oh, ada. Ya, ya, Baik, silakan Bapak. ya. Kenapa, Pak? Dengan Jawabannya hadirnya benar. AI adalah hal yang besar yang mengubah banyak aspek kehidupan, pekerjaan, dan pendidikan supaya Anda bisa menghadapi dan memanfaatkan AI secara bijak. Terima kasih, Bapak. Memanfaatkan AI secara bijak. Luar biasa, matur nuwun Bapak. Monggo, mungkin yang kedua Ibu, ada yang ingin membacakan oleh-olehnya dari pertanyaan tadi? Baik, silakan tadi Ibu Hartati. Ibu. Iya, terima kasih. Suara saya terdengar, Bu Yuni? Sudah. Sampun terdengar dan sangat merdu. Ya, oleh-oleh dari AI yang saya browsing ini tadi, yang pertama yaitu pahami AI dan potensinya, kembangkan keterampilan yang komplementer dengan AI, manfaatkan AI sebagai alat, kemudian tingkatkan kesadaran dengan etika penggunaan AI, jalin jaringan dan berkolaborasi. Seperti itu Bapak yang saya dapatkan. Baik, Terima Ibu kasih. Hartati, didapatkan dari mana? Saya membuka Gemini AI. Gemini AI. Mbak Gemini sudah dapatkan ini. Tadi luar biasa jawabannya. Salah satunya adalah kaitan dengan keadaban digital ya. Kemudian bijaksana. Kemudian boleh saya mengajukan pertanyaan. Ketika Ibu dan Bapak dan melihat anak-anak kita memperoleh jawaban dari AI, apakah kita percaya 100%? Tidak, Bapak. Tidak selalu. Tidak selalu. Oke. Maknanya bahwa kita akan terus mengkonfirmasi, kita akan memvalidasi, kita akan juga mencari sumber-sumber yang lain untuk bisa Betul. memperoleh
hasil yang valid, hasil yang sahih berkaitan dengan apa yang kita dapatkan. Ketika anak-anak kita memperoleh jawaban dari AI dalam mengerjakan soal, kita pun juga akan membersamai untuk ikut serta mencari sumber-sumber dari mana yang mereka dapatkan. Baik, saya kira ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Ketika anak-anak kita sudah akrab dengan artificial intelligence, kita pun juga akan berakrab ria dengan AI. Ibu dan Bapak, inilah salah satu landasan mengapa pembelajaran coding kemudian menjadi salah satu prioritas kementerian. Dengan sejumlah tantangan yang luar biasa, kita ingin anak-anak kita ke depan akan menjadi sebuah generasi yang siap dengan kemajuan yang luar biasa. Kita tentu sepakat bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Maka perubahan-perubahan akan kita sikapi dengan bijaksana, perubahan-perubahan akan kita sikapi sesuai dengan norma-norma yang kita pahami bersama. Kita ingin anak-anak kita selamat menyongsong zamannya, anak-anak kita sanggup meneruskan perjalanan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, insya Allah pelaksanaan untuk pelatihan coding dan KA di Provinsi Jawa Timur dengan skema seperti dalam layar ini akan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita tunggu nanti konfirmasi. Kemarin kami sudah bersurat ke seluruh dinas pendidikan di Jawa Timur berkaitan dengan para pihak yang nanti akan melaksanakan pelatihan coding dan KA di Provinsi Jawa Timur. Ibu dan Bapak, saya lanjutkan yang berikutnya yang tadi juga sudah disitir oleh Bapak Ketua PGRI kaitan dengan salah satu kelompok yang tadi rentan berkaitan dengan keberlangsungannya di dalam belajar. Salah satunya adalah kelompok anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Saya yakin ini menjadi semangat kita. Kita akan terus membangun lingkungan belajar yang inklusif, belajar yang melayani untuk semua tanpa terkecuali. Tentu apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI tepat sekali bahwa kita ingin membersamai anak-anak kita ini sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan lingkungan di mana mereka tumbuh dan berkembang, sesuai juga dengan kebutuhannya. Ketika anak-anak kita dengan kondisi-kondisi tertentu, dengan tantangan yang luar biasa, tadi juga disebut misalnya rumahnya, tempat tinggalnya jauh dari ibu kota kecamatan, jauh dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, maka salah satu pilihannya adalah akan menyelenggarakan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan inklusi. Dengan tadi kekuatan ada 500 guru pendamping khusus, mudah-mudahan nanti ini pun juga bisa menjadi satu forum yang bisa mengisi kegiatan hari-hari belajar Ibu dan Bapak semua. Dari 500 guru pendamping khusus yang telah memperoleh hasanah berkaitan bagaimana melayani, mendampingi anak kita dengan talenta-talenta khusus, ini akan menjadi semangat kita. Bagaimana membersamai anak kita dengan hambatan intelektual, dengan hambatan pendengaran, dan juga hambatan yang lain. Ini juga bisa dijadikan sebagai program di Kabupaten Kediri. Kami dari
Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga sedang bersama-sama seperti webinar yang akan kami selenggarakan insya Allah tanggal 19 yang akan datang, 19 Juni ini, dengan tema berkaitan dengan bagaimana kita membersamai anak kita dengan tuna rungu sekaligus tuna netra. Anak-anak kita yang tidak mendengar dan tidak bisa melihat, itu bagaimana kita bisa membersamainya. Insya Allah masih dibuka untuk bisa ikut serta. Seminar ini bertaraf internasional, akan menghadirkan dari beberapa negara. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak nanti berkesempatan bisa mengikutinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu kita akan terus bertanya dan Bapak tentu punya pengalaman yang lebih memadai dibandingkan saya ketika kita membersamai peserta didik kita. Siapa sih sesungguhnya yang kita bersamai? Ya, saya yakin kita akan melihat profil-profil ini. Anak-anak kita dengan keberagamannya, anak-anak kita dengan kebiasaan dan kemampuan serta kesanggupannya akan kita bersamai dengan penuh sukacita, dengan penuh kebersamaan. Mari kita coba berefleksi dengan dua informasi yang ada di layar ini. Mari Ibu dan Bapak, kita amati kedua sidik jari ibu jari kanan dan kiri kita. Mari kita sandingkan. Meskipun tidak ada bak stempel, mari kita coba lihat bersama-sama. Apakah sidik jari kita kanan dan kiri sama atau sama? Sekali lagi, sami nopo sami? Nggih, menawi wonten kang sami antawis kiwa lan tengenipun ingkang setunggal, saya yakin itu sudah dioperasi, sudah dimodifikasi. Tidak sama. Menika sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa, Tuhan Maha Sempurna. Juga mari kita coba nanti malam untuk meminta tolong pasangan tidur kita. Gaya tidur kita seperti apa nanti malam? Nggih. Tidak usah menyiapkan gaya tidur yang terbaik. Toh pada saatnya akan kembali pada gaya tidur masing-masing. Dan saya yakin ini adalah pemandangan yang lazim, pemandangan yang selalu Ibu dan Bapak hadapi di kelas-kelas di mana Ibu dan Bapak bertugas. Gaya-gaya belajar mereka spesifik, dan saya yakin kaidah pembelajaran atau berdiferensiasi ini juga menjadi sebuah inspirasi kita semua. Mari kekhasan anak-anak kita dalam belajar juga menjadi bahan pemantik kita untuk kita menyiapkan strategi berkomunikasi dengan sejumlah keragaman anak-anak kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami mencoba mengajak mengilustrasi, biarkan seruling berbunyi sebagaimana seruling adanya. Saksofon juga biarkan saksofon berbunyi sebagaimana saksofon berbunyi apa adanya. Kita tidak usah paksa piano untuk berbunyi sebagaimana gendera. Ketika kita memaksakan kalau piano harus berbunyi genderang, itu justru menakutkan. Biarkan setiap instrumen musik itu berbunyi apa adanya. Ketika seruling, saksofon, dan instrumen musik lainnya terpadu dalam satu irama yang harmoni, akan menjadi sebuah tontonan yang indah. Orkestra kehidupan tentu akan menjadi sebuah pemandangan indah ketika kita bisa memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan gaya, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ketika kita dihadapkan dengan sejumlah profil berkaitan dengan anak-anak kita yang mungkin saat ini ada hambatan-hambatan tertentu,
mari nanti kita bisa berkolaborasi, kita juga bisa pilih strategi-strategi pembelajaran yang tepat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya yakin kita semua sepakat bahwa setiap pribadi adalah unik, masing-masing punya potensi dengan kekhasannya. Dan saya yakin kalimat yang menjadi judul lagu yang saya yakin Ibu dan Bapak semua sangat akrab, Ojo Dibanding-banding ke ini menjadi semangat kita semua. Monggo menawi berkenan, kita sama-sama diundangkan sebentar untuk relaksasi, untuk sama-sama mendengarkan satu nomor lagu dari Farel, Ojo Dibanding-banding ke. Bisa Monggo sambil dinyalakan, minum Bapak Ibu. kopi, sambil menikmati hidangan siang di meja Ibu dan Pak semuanya, kita nyanyikan bersama-sama. Boleh sambil berdiri, sambil goyang-goyangan. Yang di gedung guru juga monggo. Mongsaku mencintaimu. Tolong dibuat mikrofonnya agar kita bisa mendengar suara merdu dari seluruh anggota ini. Mantap sekali. Silakan Bapak Ibu bisa dinyalakan. Halo, halo, halo. Yang dibanding tak pamer yang kon Nggak PGRI. Kalau dibanding-banding ke yang sakit ada di mana? Ada di sini. Hanya ada murid. Yang kedua boleh ditambah semangat kita. Mana ini Bapak Ibu suaranya? Bapak Ibu bisa dinyalakan. Semuanya sambil bergoyang-goyang. Ya tidak ngantuk nih. Suaranya kehabisan dulu nih. Ini sedang pada pakai. Iki tak urupno tapi gak metu suarane. Kuping gak krungu. Ono krungu ngomong. Ojo dibanding-banding ke.
Tiga hurufnya. Biasanya kok ada feedbacknya tuh. Ya oh, aku ya orang mampu. Mungsaku aku mencintaimu. Ini kau dibanding-bandingin. Saing saiki wis Mongsaku aku mencintaimu. Ku berharap mengerti di hati ini. Hanya kamu. Lagi. Berharap engkau mengerti hati ini. Hanya kamu ya kamu. Terima kasih. Boleh, Bapak Ibu. Terima kasih telah bersama-sama untuk mengungkapkan bahwa sesungguhnya kita tercipta tidak ada yang sama dan kita akan melayani untuk semua anak kita dengan talenta-talenta khusus, dengan tantangan yang luar biasa. Kita juga akan bersama mereka dari keluarga-keluarga yang mungkin perlu sentuhan, maka partisipasi semesta menjadi sebuah keniscayaan. Partisipasi dari semua warga masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua ini menjadi sebuah pilihan yang bijaksana. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita akan terus mengupdate beberapa informasi-informasi yang saya yakin semua yang hadir di ruangan Zoom ini pasti punya akun Instagram. Dan mari kita saling berbagi kabar baiknya dan mengupdate informasi di sejumlah pangkalan informasi. Salah satunya akun Instagram dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen GTK, kemudian Guru PAUD Dikmas, Guru Dikdas, Direktorat KSPS Tendik, juga PPG Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan satu saluran dari Pusat Penguatan Karakter yaitu Cerdas Berkarakter. Inilah menjadi bagian dari kita bersilaturahmi di zaman now. Saya yakin anak-anak kita yang sudah akrab dengan media sosial, kita pun juga akan mendampinginya dengan pilihan-pilihan yang bijaksana. Yang terakhir, yang ada di slide ini, khususnya yang di pojok kanan, ini adalah contoh menyablon kaos. Sekali lagi, contoh menyablon kaos. Bila Ibu dan Bapak, nanti keluarga besar PGRI Kabupaten Kediri akan menyablon kaos, kami nitip satu ungkapan tagar pendidikan bermutu untuk semua. Silakan mau ditampilkan di dada, ataupun di lengan, ataupun di mana saja. Mungkin ibu-ibu yang berhijab bisa ditaruh di kaos yang paling bawah, sehingga bisa nampak. Pendidikan bermutu semua adalah sebuah cita-cita kolektif kita, dengan berjamaah, dengan kebersamaan, insya Allah ini bisa terwujud. Ibu dan Bapak yang belum memfollow, subscribe, dan like akun Instagram BPGTK Jawa Timur belum terlambat. Mari kita coba lihat berapa posisi IG BPGTK Jatim siang hari ini. Boleh kita lihat bersama-sama? Silakan bisa langsung di-follow Bapak Ibu Ya. mungkin yang belum mengikuti akun Instagram BPGTK Baik. Jawa Timur. Ini kesempatan saya untuk mencari followers baru.
Saat ini 37.000. Setelah webinar ini selesai, saya yakin akan menjadi 37,1,2 sampai 38 dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Appreciate untuk Ibu dan Bapak yang hari ini telah bersama-sama memaknai bahwa kita yang diamanati membersamai anak kita, tentu sinau bersama ini menjadi pilihan yang sangat bijaksana. Burung cendrawasih hinggap di atas batu. Terima kasih and thank you. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Abu Khair selaku Kepala BPGTK Provinsi Jawa Timur yang sudah memberikan materi luar biasa. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan insight baru, terutama tentang kebijakan-kebijakan yang sudah diluncurkan, digulirkan tadi. Ada implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian catur pusat pendidikan, tadi juga membahas tentang pembelajaran mendalam, serta pembelajaran coding dan juga kecerdasan artificial intelligence, dan juga sekolah inklusif. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling dinanti-nantikan, Bapak Ibu. Hadirin semuanya, saya sudah melihat beberapa Bapak Ibu yang sudah raise hand, mengangkat tangannya, dan juga ingin bertanya secara langsung. Tetapi mungkin Bapak Ibu yang ingin menanyakan melalui kolom chat juga kami persilahkan, silahkan menyebutkan nama, kemudian instansinya, dan juga pertanyaannya boleh di kolom chat Zoom ataupun di YouTube. Seperti itu. Baik, kita persilahkan dulu di sesi tanya jawab kali ini kita buka 2 termin Bapak Ibu. Di termin pertama mungkin ada 3 penanya yang bertanya secara langsung terlebih dahulu. Ini yang sudah mengangkat tangan sejak tadi sebelum Bapak Abu Khair menyelesaikan paparannya. Ini ada Ibu Sartona. Ibu Sartona? Disilakan Ibu. Monggo Ibu. Untuk penerapannya di kelas bagaimana? Oh, ini Untuk penjelasan. Ibu Sartona ini dari instansi mana, Bu? Dari SDN Tengger Kidul 2. Dari SD Kecamatan Kuncu. Mana Bu? Pagu ya? Ya. Baik. Baik, silahkan mungkin kita bisa langsung dijawab Oh, atau benar, kita iya. kumpulkan terlebih dahulu, Bapak? Supaya tidak lupa. Oke. Oke. Pertama, turun sangat Bu Sartona, kita sekalian pesanipun untuk bersama-sama kita sinau sareng wonten kaudhangan menika. Tentu pertanyaan yang sangat menginspirasi dan ini tentu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat teknis dan operasional ya. Penerapan di sekolah dari apa yang tadi kami sampaikan, misalnya kaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi ya. Ya, jadi secara dokumen memang sudah ada panduan untuk penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di setiap jenjang. Nanti kalau Ibu Sartona belum punya dokumennya, nanti kami siapkan untuk bisa ditelaah, kita sama-sama sinau. Di yang paling operasional barangkali ya anak-anak kita bisa kita ajak senam sebelum pelajaran dimulai ya, agar fisiknya prima dan kemudian bisa menerima pelajaran dengan nyaman, tidak mengantuk, dan ini juga sesekali juga bisa menjadi sebuah ice breaking gitu ya. Kemudian implementasi yang lain juga tentu sebagaimana tadi dalam panduan bahwa ketika kita berikhtiar
mengajak anak-anak kita dengan 7 kebiasaan itu tidak lepas juga peran dari orang tua. Maka dialog dengan orang tua menjadi sebuah hal yang perlu kita lakukan. Komunikasi yang intens dengan para orang tua juga ini menjadi sebuah semangat kita bersama. Mereka mungkin 2 hal yang mungkin sederhana Bu Sartona. Monggo kita sesarengan mengawal anak-anak kita dalam hal membiasakan kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, kemudian mungkin sekaligus kaitan dengan bagaimana kita membangun lingkungan yang inklusif ya. Ketika ada anak-anak yang berbeda, nah tentu ini juga butuh kesabaran ya. Ketika kita bertemu dengan 20 peserta didik, tentu ada 20 cara kita berkomunikasi. Mungkin ada yang mirip-mirip, tapi mungkin ada yang cukup berbeda. Nah, ketika di tempat panjenengan belum ada guru pendamping khusus yang mungkin spesifik telah memperoleh pelatihan kaitan dengan pendampingan pada anak-anak berkebutuhan khusus, nanti mungkin ada forum yang bisa diagendakan ya, di Kediri berkaitan dengan bagaimana pendampingan yang bijaksana kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Intinya bahwa kita ingin memberikan kesadaran seawal mungkin bahwa Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Pemberi keseimbangan, bahwa setiap anak adalah pribadi yang khas, dan tadi seperti lagunya Farel, kita tidak akan banding-bandingkan, karena ketika dibanding-bandingkan maka sakitnya katanya ada di sini gitu ya. Dan kemudian anak-anak kita juga punya potensi yang boleh jadi tidak dititipkan oleh Tuhan pada kita. Nyun ngapunten sewu, peci yang saya pakai ini adalah karya anak-anak kita berkebutuhan khusus dari SLB Kemala Bayangkari di Gresik. Artinya bahwa anak-anak kita juga diberikan keterampilan spesifik, kekuatan, ketelitian, dan lain sebagainya. Mungkin ilustrasi yang lain, mari kita coba untuk bisa berefleksi ketika kita bertemu dengan saudara kita yang tunanetra, tunarungu, kita mungkin akan belajar tentang kesabaran mereka, keikhlasan mereka. Boleh jadi yang tidak diberikan saat ini itu adalah tabungan ataupun investasi nanti di surga yang akan ditemukan oleh mereka. Nah, inilah yang juga ingin kita bersama-sama untuk bisa memberikan kesadaran secara kolektif pada semua pihak bahwa Gusti Allah mencipta dengan penuh rencana. Kemarin saya bersama-sama dengan tim menonton film Asa luar biasa di Surabaya dan Batu. Ada anak autis yang menyatakan bahwa tidak ada produk gagal dalam penciptaan alam semesta, karena Tuhan tidak pernah gagal. Dan saya yakin ini menjadi inspirasi untuk kita semua kaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhsin kaitan dengan keberadaan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus untuk bisa kita layani sebisa yang bisa kita lakukan. Makaten Bu Sartona mugi makin penasaran. Baik, terima kasih Pak Abdul Khair. Ibu Sartona semoga sudah lebih ini ya mendapatkan jawabannya. Tapi terima kasih banyak. Ini saya rasa Ibu Sartona nih pertanyaannya mewakili banyak sekali Bapak Ibu guru di Kabupaten Kediri nih. Tapi belum berani untuk bertanya secara langsung. Terima kasih Ibu Sartona. Bapak Ibu yang peserta yang lain yang ingin bertanya melalui kolom chat mau di Zoom ataupun di YouTube kami persilahkan. Kami lanjutkan untuk pertanyaan secara langsung. Ini tadi ada Pak Erwan dari SMPN 2 Grogol. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Irwan. Bapak Abu mohon izin bertanya. Terkait dengan pendidikan inklusi, saya sangat bangga sekali dengan program ini. Namun demikian, ada beberapa hal yang
perlu saya tanyakan terkait dengan implementasi daripada program inklusif Babil khusus untuk anak-anak kita yang mengalami disabilitas. Pertanyaannya, boleh lebih dari satu, Pak? Monggo, monggo. Boleh, terima kasih. Pertanyaannya adalah, anak-anak yang berkebutuhan khusus yang dimaksud dalam pendidikan inklusi pada sekolah umum itu anak-anak disabilitas seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan kedua, terkait dengan keberhasilan kita dengan kurikulum yang sekarang kita lagi populerkan dan kita kembangkan bersama ini, apakah memang tolok ukurnya harus kita ikuti yang ada dipakai sekarang, yaitu PISA, yang kemarin kita pakai 3 tahunan, insya Allah nanti ke depan ini kayaknya diganti 4 tahunan. Apakah kita harus mengikuti itu dan kita berada di posisi yang sebegitu agak bawah ya Pak ya? Apakah seperti itu? Saya kira hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih, mohon arahan, mohon bimbingan Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Abu Thair. Turun. Yuni, Pak Irwan, pertanyaan pertama sangat menginspirasi kaitan dengan upaya kolektif kita bahwa ketika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ya, yang itu juga merupakan payung hukum bahwa anak-anak kita dengan penyandang disabilitas ini diberikan hak untuk memperoleh salah satunya hak belajarnya, dan kita sudah secara berturut-turut ya dengan ikhtiar yang bertahap melalui sekolah inklusi. Tadi terkait dengan anak-anak yang seperti apa yang akan dilayani di Satuan Pendidikan Penyelenggara Sekolah Inklusi. Pada intinya bahwa ketika sudah ada informasi yang dilakukan melalui asesmen awal ya kaitan dengan keberadaan anak-anak kita, tentu ada spektrum, ada tingkatan kedisabilitasannya, dan di dalam penerimaan siswa baru di beberapa kali ada regulasi bahwa kita tidak boleh untuk menolak kehadiran anak-anak dengan latar belakang tertentu. Nah, inklusif yang tadi kita bincangkan kaitan dengan jati diri, kaitan dengan faktor intelektual ataupun fisik ya. Jadi setelah dilakukan ada asesmen awal, nah tentu ini nanti yang akan menjadi sebuah dasar untuk kita layani di satuan pendidikan tersebut, ataukah ketika kondisinya ini perlu penanganan khusus di sekolah luar biasa, ya nanti akan menjadi sebuah telaah bersama. Intinya bahwa lembaga pendidikan atau satuan pendidikan ini tidak menolak kehadiran siapapun, termasuk tadi yang dengan latar belakang tertentu. Nah, kemudian sekaligus kaitan dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Ketika Satuan Pendidikan Panjenengan nanti berdekatan dengan SLB, nanti bisa mengoptimalkan keberadaan sumber-sumber ya dari sekolah luar biasa. Kemudian informasi yang juga ada di ruang GTK ataupun di rumah pendidikan yang sekarang menjadi sumber informasi kaitan dengan literasi pembelajaran. Ada beberapa informasi yang bisa kita pelajari melalui bahan-bahan digital, baik video maupun berupa dokumen. Juga di Jawa Timur ada Pokja Inklusi yang nanti bisa
kita jadikan forum untuk kita melakukan diskusi-diskusi berkaitan dengan yang tadi Pak Erwan sampaikan. Yang kedua, saat ini sampai hari ini kita juga masih mengikuti kurikulum sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024. Nah, kemudian memang mengupayakan bahwa kita dengan satu standar dengan penilaian yang bisa, itu juga merupakan salah satu ikhtiar kita ke sana. Jadi kaitan dengan kurikulum sampai hari ini kita masih menggunakan kurikulum yang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024. Ketika ini juga ada pembelajaran mendalam, itu bukan kurikulum baru tetapi salah satu strategi pembelajaran yang diupayakan mudah-mudahan menjadi ikhtiar untuk bisa mencapai capaian bisa lebih baik. Mohon doanya, Pak Ira. Matur nuwun sangat. Baik, terima kasih banyak Pak Abu Khair. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Bapak Erwan dari SMPN 2 Grogol. Baik, di termin pertama ini tadi sudah ada 2 yang bertanya secara langsung. Nah, ini saya sudah menemukan beberapa pertanyaan bagus juga dan juga menarik di kolom chat. Salah satunya ini dari Ibu Susi Indari, SMPN 2 Kunjang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan siswa dalam memanfaatkan kecanggihan AI di luar pemantauan sekolah, terutama yang mengarah pada pelanggaran moral karena siswa di luar sekolah memegang HP, seperti itu, Pak. Misalnya memenangkan game yang nuansanya kekerasan atau yang berhubungan dengan seksualitas mungkin ya, Pak. Seperti apa, Pak? Silahkan, Pak Abu. Matur nuwun Bu Susi. Mohon izin suaranya tidak keluar, Pak. Terima kasih Bu Susi atas pertanyaan yang menginspirasi kita, dan ini juga menjadi pertanyaan seluruh keluarga Indonesia saya kira. Dengan teknologi terkini, anak-anak kita yang mungkin juga lebih akrab, mungkin sekaligus saya bersaksi, ingin kesaksian Ibu dan Pak semuanya. Kalau ada ponsel baru datang dari toko, siapa yang lebih cepat memahami fitur-fiturnya? Kita atau kita? Anak-anak atau anak-anak kita? Anak-anak kita. Ya, termasuk mungkin kita juga lupa ataupun lalai ketika kita juga. tapi belum bisa untuk mengendalikan bagaimana ponsel itu digunakan oleh anak-anak kita. Ketika ponsel sudah dibawa ke kamar masing-masing, itu sudah luar biasa. Saya kira ini menjadi diskusi yang menarik dan mungkin Ibu dan Bapak juga punya praktek baiknya. Ada satu keluarga waktu itu di Surabaya yang melakukan genjatan ponsel untuk sekian jam. Artinya ada satu jam tertentu ponsel ditaruh di satu meja, tidak ada ponsel yang berdering. Itu menjadi bagian dari sebuah upaya agar ada tetap komunikasi antara anggota keluarga. Namun ini mungkin belum banyak. Nah, tentu ketika tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk mengantisipasi ataupun mengatasi, ya ini tentu butuh energi yang luar biasa. Saya yakin yang pertama keterlibatan orang tua menjadi sangat penting. Kemudian di anggota keluarga, orang-orang terdekat dengan anak tersebut juga menjadi sangat penting. Dan mungkin perlu ada satu parenting, kegiatan parenting kaitan dengan kesadaran
ber-TIK, kesadaran berponsel, agar mencapai keadaban digital. Ini yang sedang menjadi perhatian kita semua. Oke, saya yakin kita tetap punya sebuah cara dengan sejumlah strategi yang bisa kita tempuh, ya, kaitan dengan kebersamaan di sekolah. Ada mungkin forum-forum tertentu anak-anak kita diajak ngobrol kaitan dengan apa sih yang didapatkan dari ponsel, kemudian apa manfaatnya. Dan sesekali kita juga memberikan PR pada mereka, ada laporan ponsel, kemudian game apa yang dimenangkan, dan kemudian bagaimana perasaannya, dan kemudian ketika kita juga akan mengukur kejujuran anak-anak kita, Ibu dan Bapak mungkin juga punya strategi yang spesifik, ya, kaitan dengan tentu kita akan ajak bahwa ada perbuatan-perbuatan yang secara norma, baik norma agama maupun norma kesusilaan, itu tidak dibenarkan. Nah, ini juga disandingkan dengan pembelajaran karakter dan juga bagaimana prospek masa depan, contoh-contoh figur-figur yang sukses itu pada masa mudanya seperti apa. Nah, ini pun mungkin merupakan puzzle-puzzle atau mosaik-mosaik yang bisa kita rangkai menjadi bagian ikhtiar kita bersama-sama. Dan mudah-mudahan jawaban saya ini makin memberikan khususi penasaran. Kata khususi barangkali rambu-rambu saja. Saya kira setiap anak punya kekhasannya, kemudian kekhasan itu juga diwarnai dengan bagaimana profil keluarganya. Kita juga akan bisa berdialog, teman-teman mereka siapa saja, dan juga harapan-harapan mereka seperti apa. Strategi pembelajaran yang holistik saya kira menjadi pilihan kita. Baik, terima kasih Pak Abu. Mungkin memang Bapak Ibu guru sekarang ini banyak yang tertarik dengan AI dan pemanfaatannya, begitu nggih Pak Abu. Nah, ini tadi juga semoga sudah menjawab pertanyaan lain dari Ibu Darmislikah dari SDN Sumberagung 2 Kecamatan Wates. Ini terkait kiat-kiat yang bisa dilakukan guru untuk membersamai pemanfaatan kemajuan zaman ini seperti AI. Tadi sudah terjawab juga nih Pak Abdul. Baik, nah berikutnya ini yang dari tadi juga sudah raise hand, langsung saja kepada Ibu Irna Agus Pujisari dari SDN, mana ini tadi? SDN Woromarto 2. Kami silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, terima kasih Bu Yuni. Begini Bapak, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang siswa saya yang ada ABK-nya. Dan kebetulan saya adalah guru kelas 6 dan ini anaknya juga mau lulus. Nah, kemarin ibunya sudah berpesan bahwasannya, Bu, putra saya diusahakan masuk ke SMP negeri. Nah, PR saya begini Bapak, saya juga pernah datang ke dinas Kabupaten Kediri untuk yang tahun kemarin ijazahnya itu untuk anak ABK dengan anak reguler itu dibedakan. Tetapi untuk aturan sekarang kan sudah beda. Sekarang kita memakai e-ijazah. Dan di situ mungkin nanti kan saya juga belum tahu itu ada tulisan anak ABK-nya atau tidak. Nah, yang saya bingungkan itu nanti waktu mau daftar ke SMP negeri, kemarin saya juga sudah berdiskusi mau berbicara empat mata dengan petugas SPMB-nya atau ke gurunya. Tetapi setelah saya mencoba uji coba SPMB di jalur afirmasi ternyata ada keterangan melampirkan surat keterangan psikolog. Nah, yang saya tanyakan karena orang tuanya selama ini tidak gimana ya Pak, tidak mau kalau anaknya itu sebenarnya ABK.
Nah, solusinya itu bagaimana untuk menghadapi orang tua yang seperti itu. Padahal saya dengan teman-teman atau dengan ibu kepala sekolah ingin menjelaskan secara langsung, tetapi sudah dari depan ibunya seperti itu. Mohon itu solusinya bagaimana? Mungkin di sini saya ada masukan atau dari Bapak Ibu guru yang lain yang mempunyai pengalaman seperti saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Irna Agus Pujisari. Ini mungkin masalahnya cukup rumit, nggih, Pak Abu Khair. Mungkin ada solusi dari Bapak ataupun juga dari Bapak Ibu guru peserta webinar kali ini mungkin ada yang punya pengalaman serupa, bisa juga menuliskan di kolom komentar Bapak Ibu. Monggo Pak Abu Khair. Matur nuwun Bu Irna Agus Pujisari. Sebuah kondisi dan juga ini inspirasi, dan mungkin ini juga terjadi pada keluarga yang lain. Nah, memang butuh waktu dan butuh energi yang mungkin cukup banyak ya Bu Irna, yang kaitan dengan keberterimaan anggota keluarga. Mungkin kita bisa berbicara seperti saya, tetapi ketika mungkin saya diamanati, mungkin saya juga tidak bisa seperti itu. Dan ini memang butuh empati yang luar biasa dan strategi komunikasi yang bijaksana kepada orang tua yang dikaitkan dengan masa depan mereka ya. Karena ini kaitan dengan bagaimana transisi mereka untuk nanti bisa diterima di jenjang berikutnya. Dan kalau secara regulasi kemudian diwajibkan ataupun disyaratkan ada dokumen hasil klinis mungkin ya, asesmen dari psikolog gitu ya. Nah ini mohon bisa dikomunikasikan. Nah juga pendekatan nanti kaitan dengan satuan pendidikan yang akan dijadikan tempat belajar selanjutnya. Ini saya yakin tadi semangat dari Bapak Kepala Dinas sekaligus Ketua PGRI bahwa anak-anak kita ini untuk bisa memperoleh pendidikan yang memadai. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa anak-anak kita, siapapun itu termasuk anak kita, pada saatnya akan hidup mandiri. Ini salah satu hal yang memang dikuatkan pada anak-anak kita berkebutuhan khusus adalah kemandirian mereka. Setelah mereka dewasa, setelah mereka tidak bersama dengan anggota keluarga lagi, maka itulah bentuk dari mengkasihani. Jadi ada satu ungkapan bahwa mereka tidak kita kasihani, tetapi lebih kita berikan kepercayaan. Jadi ketika kita bincang untuk masa depan mereka, mudah-mudahan orang tua dari Ananda tadi bisa menerima, dan sesungguhnya saat ini masyarakat juga makin bijaksana, makin ramah terhadap lingkungannya, tidak melakukan bullying, tidak melakukan satu pandangan yang negatif bahwa Allah adalah Maha berencana. Dan saya meyakini bahwa kedua orang tua Nanda tadi adalah figur-figur yang terpilih. Figur-figur yang sudah diukur kekuatannya oleh Sang Maha Pencipta. Dan itu adalah kesempatan yang sangat berharga yang tidak dimiliki oleh kita. Jadi beliau adalah orang yang sangat sabar, beliau adalah orang yang saya yakin pilihan Tuhan. Allah telah memilihnya untuk dititipi anak yang tadi panjenengan sampaikan, dan ini kesempatan yang sangat berharga manakala pada satu saat anaknya akan menjadi figur yang mungkin akan menginspirasi dunia. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah mungkin saya ucapkan, tetapi saya yakin Ibu dan Bapak yang lain punya pengalaman dan praktek baik ataupun pandangan yang lain. Monggo Bu Irna Agus juga nanti bisa
kami sambungkan dengan teman-teman di Pokja Inklusi Jawa Timur. Mungkin nanti ada kabar-kabar yang lain yang bisa mengurai dari persoalan yang sedang dihadapi panjenengan. Ya, makasih Bu Yuni. Baik, terima kasih banyak Pak Abu Khair. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan ya untuk Ibu Irna Agus Puji Sari. Baik Pak, ini ada lagi satu pertanyaan meskipun memang waktunya ternyata sudah mepet ya. Monggo Pak Derindang ini ya. Monggo Pak Derindang. Dipersilahkan Pak De. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam Pak Rindang. Ini terkait dengan kebijakan yang akan kita berlakukan di dunia pendidikan di tahun pelajaran 2025-2026, yaitu terkait dengan KKA dan PM. Jadi kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial dan pembelajaran mendalam. Sedangkan saat ini sudah di SK-kan itu ya. Jadi teman-teman di satuan pendidikan itu yang akan menerima ilmunya duluan itu adalah yang punya boskin. Sedangkan banyak yang belum punya boskin daripada yang punya boskin. Mungkin satu kecamatan hanya 3-4 aja. Sedangkan kita punya ribuan dari satuan pendidikan. Nah, ini senyampang kita bertemu juga, tanya langsung pada sumbernya langsung ini di BPGB atau BPGTK Jawa Timur ini saat ini kan juga sedang berlangsung nih penggodokan TOT untuk teman-teman yang nantinya jadi wasil bagi mereka yang KKA maupun yang PM. Nah, boleh enggak Pak? Boleh tidak teman-teman yang nantinya ketika ini diimplementasikan kepada teman-teman yang dapat boskin, sementara yang tidak dapat boskin itu ikut di dalamnya supaya apa? Mereka nggak tertinggal ilmunya. Karena mereka merasa, penak sing untuk boskin, misalnya ilmu ini sih, awake dhewe kapan ilmu ini. Dan apakah ini nanti akan diberlakukan di satuan pendidikan itu di tahun ajaran baru 2025-2026 secara serentak? Atau mungkin, yang dapat boskin dulu yang bisa memperlakukan yang lainnya belum. Seperti pemberlakuan kurikulum yang sebelumnya, mungkin kurikulum Merdeka waktu itu, sementara yang lain masih kurikulum 2013. Nah saat ini kita pakai yang Permendikbud-Ristek 12 tahun 2024 itu kan tidak ada acuannya ke sana Pak. Mohon penjelasan sekaligus membuka wacana kita ke depannya seperti apa. Terima kasih Pak Abu. Matur nuwun Pak Rindang. Terima kasih Pak Rindang. Monggo Pak Abu Khair. Pertanyaan yang menginspirasi ya, saat ini sasaran awal itu diperuntukkan pada kawan-kawan di satuan pendidikan dengan penerima pos kinerja. Nah, tentu kebijakan ini menunjukkan sebuah kondisi bahwa belum semua ya yang akan menerima amanah pelatihan ini. Jadi ini diberlakukan secara bertahap. Namun ketika semangat belajar kawan-kawan yang saat ini tidak menerima boskin, tetapi ada potensi untuk bisa mempelajari hal-hal yang tadi Pak Rindang sampaikan, coding KA ataupun yang pembelajaran mendalam, saya sering menyampaikan bahwa belajar ini tidak terbatas ya. Mudah-mudahan nanti akan ada pengimbasan dari kawan-kawan yang memperoleh kesempatan pertama, kemudian kepada satuan-satuan berikutnya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa bagaimana yang saya dapatkan informasi dari pusat bahwa untuk pelajaran coding KA ini sifatnya adalah mapel pilihan. Dan ketika ini pilihan kan menjadi hukumnya sunnah gitu ya, sunnah. Nah, kemudian untuk pembelajaran mendalam ini juga sedang dilakukan persiapan kaitan dengan TOT calon fasilitatornya, dan pada saatnya nanti akan sampai pada satuan-satuan panjenengan. Jadi sampai hari ini kami belum memperoleh informasi kaitan dengan nanti pemberlakuan semuanya
Jadi kalau dari sifatnya tadi bertahap, ya insya Allah nanti juga akan disesuaikan. Namun hasanah kaitan dengan kedua hal tadi, saya kira menjadi hasanah yang bisa untuk diagendakan di forum-forum seperti ini, dan ini juga sangat menarik ya. Jadi hasanah kaitan dengan pelajaran mendalam, coding KA, dan juga yang lainnya bisa merupakan bagian dari untuk mengisi hari belajar guru. Dan ini semangatnya nanti bisa menjadi skala prioritas ya, tema-tema yang diambil kaitan dengan kedua program prioritas nasional tadi. Makaten Pak Rindang, mugi saged ngaturi ingkang pas kalian menapa ingkang panjenengan takenaken kula. Nggih, matur nuwun, nyuwun pangapunten Mbok Bilih dereng tel. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Abu Khair, narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan Bapak Ibu, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan tadi di kolom komentar, tetapi memang waktu kita ternyata sudah lebih nih ya, sudah pukul 14.33. Dan memang waktu berdiskusi, sharing, tanya jawab ini terasa cepat begitu ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin Pak Abu Khair ada yang ingin disampaikan untuk menutup materi kali ini. Nggih. Matur nuwun Bu Yuni. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan PGRI Kabupaten Kediri atas ikhtiar yang dijadikan sebagai satu pilihan untuk belajar bersama-sama, juga menyongsong kaitan dengan implementasi Hari Belajar Guru. Kemudian yang kedua, mari kita juga optimalkan saluran-saluran komunikasi yang ada dari sejumlah layanan-layanan komunitas-komunitas belajar yang ada, baik di Jawa Timur ataupun di provinsi yang lain. Ya, silakan kita sama-sama mengupdate informasi terkini melalui sejumlah laman. Dan yang terakhir, monggo Ibu dan Bapak bisa ikuti acara-acara kami yang kami selenggarakan, baik itu berupa siniar ataupun podcast, kemudian juga webinar yang paling dekat ini adalah tanggal 19, ataupun forum-forum yang lainnya. Makaten Bu Yuni, Bu dan Bapak, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila masih jauh dari apa yang Ibu dan Bapak harapkan selama kurun waktu 2 jam. Kemudian kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan di gelombang yang berbeda. Insya Allah. Terima kasih banyak kepada Bapak Abu Khair atas waktu dan juga ilmunya yang sangat berharga hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif, yang bertanya maupun nanti sudah berpartisipasi selama webinar berlangsung. Hadirin yang saya hormati, kita telah tiba di penghujung acara parade webinar PGRI dengan tema Implementasi Kebijakan Pendidikan untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu dalam Upaya Menuju Indonesia Emas. Banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dan juga inspirasi yang kita dapatkan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dan juga kita simak ini bisa menjadi bekal kita dan juga motivasi kita untuk terus berinovasi dan juga berkarya demi pendidikan Indonesia yang lebih bermutu. Nah, Bapak Ibu, hari ini sesuai janji kami, ada beberapa peserta terpilih yang sudah aktif mengikuti webinar kali ini. Ada 6 peserta yang sudah kami pilih ya. Tadi ini spesial saya yang milih ya, Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama tadi ada Bapak Kustur. Dari Ya, instansi mana tadi saya kurang tahu ya, Bapak Kustur? SMPN 2 Puncu, Ibu. Kemudian yang kedua SMPN 2 ada Puncu. Ibu Hartati.
Yang ketiga ada Ibu Sartona. Aku gak katut toh. Kemudian yang keempat ada Ibu Irna Agus Pujisari dari SDN Woromarto 2. Dan juga yang terakhir ada Ibu Susi Indari. Untuk door prize. Oh, kurang satu. Bapak Erwan dari SMPN 2 Grogol 6 ya? Iya, 6. Aku gak dapet Jadi dong. silakan Bapak Ibu untuk mengambil door prize-nya bisa diambil di SMPN 1 Pagu mulai hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Selamat untuk Bapak Ibu yang terpilih hari Selamat untuk ini. Pak Erwan. Saya ulangi lagi tadi ada Bapak Kustur, kemudian Ibu Hartati, ada Ibu Sartona, ada Pak Erwan dari SMPN 2 Grogol, kemudian ada Ibu Irna Agus, dan juga ada Ibu Susi Indari. Makasih Bu Yuni. Selamat untuk Bapak Ibu yang Baik, hebat. baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini juga sudah dikirimkan oleh Pak Abu Khair. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa semakin mendalam dan juga kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita jadikan webinar hari ini bukan hanya sekedar acara seremonial saja, tapi juga untuk memicu langkah-langkah konkret kita nanti di sekolah. Setiap kebijakan yang baik butuh implementasi yang kuat dan itu ada di tangan Bapak Ibu guru para pendidik semuanya. Jangan lupa bergabung pada parade webinar PGRI karena esok hari masih ada Bapak Ibu tanggal 18 Juni 2025. Nah, ini ada sedikit perubahan waktu. Kalau sebelumnya pukul 12 siang sampai dengan 14.30, besok kita majukan jadi pukul 10 sampai dengan pukul 12. Seperti itu ya, biar jam-jam rawan itu nggak sampai gitu ya, menghindari jam-jam rawan. Tapi terima kasih banyak, saya sangat apresiasi Bapak Ibu hari ini sangat aktif dan juga bersemangat dalam mengikuti parade webinar PGRI di hari pertama ini. Saya atas nama panitia penyelenggara dan juga pribadi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama memandu acara hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.